Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini. Saya tahu Anda semua di sini adalah orang-orang yang memang serius pengen belajar. Kalian kan udah hatam nih soal dasar-dasarnya. Mulai dari apa itu saham, gimana cara kerjanya, kenapa harga saham bisa naik turun, bedanya trading sama investasi, terus apa itu dividen, capital gain, sampai apa itu IHSG, dan gimana cara beli saham pertama kali. Intinya, kalian udah sukses belajar saham dari nol, dan jujur aja itu pencapaian yang keren banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus abis ini ngapain? Gini, di sesi kali ini kita bakal ngobrolin topik yang super krusial banget buat kalian, yaitu soal kesalahan investor pemula. Anggap aja pembahasan ini sebagai peta rahasia buat ngebantu kalian mendeteksi dan menghindari jebakan-jebakan mematikan di pasar keuangan. Udah siap? Yuk, kita mulai. Coba perhatiin angka ini deh. 91%. Gede banget kan? Berdasarkan data terbaru dari periode 2024 sampai 2025, ternyata 91% trader derivatif atau trader jangka pendek itu pada akhirnya ngalamin kerugian finansial yang lumayan parah. Kenapa coba? Jawabannya simpel, mereka ngebiarin emosi yang nyetir keputusan mereka. Fakta ini benar-benar jadi tamparan keras kalau gaya investasi yang cuma ngandelin emosi dan main tebak-tebakan itu resikonya luar biasa tinggi. Biar kalian nggak ikut masuk ke angka 91% tadi, ini dia 5 hal yang bakal kita bedah hari ini. Mulai dari kenyataan pahit, jebakan mental, jebakan digital, jebakan strategi, sampai gimana caranya jadi investor cerdas. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita masuk ke poin pertama, kenyataan pahit soal fondasi finansial. Tahu nggak sih, kesalahan investasi yang paling fatal itu seringnya malah terjadi bahkan sebelum kalian beli saham pertama kalian. Serius deh. Ini realita yang cukup bikin merinding. Ternyata, lebih dari 70% masyarakat Indonesia itu nggak punya dana darurat yang cukup. Coba bayangin, investasi tapi nggak punya dana darurat itu ibarat kalian lagi ngebut di jalan tol, tapi mobilnya nggak bawa ban serep. Begitu ada musibah, misalnya tiba-tiba sakit atau amit-amit kena PHK, terus kebetulan pasar saham lagi anjlok, wah hancur udah. Kalian bakal terpaksa jual saham yang lagi rugi itu buat nyambung hidup. Kerugian yang harusnya cuma sementara, malah jadi kerugian permanen. Jadi, fondasi awal itu wajib kuat dulu. Lanjut ke bagian kedua, jebakan mental. Santai aja. Kalau kalian pernah ngelakuin kesalahan di area ini, kalian nggak sendirian kok. Kita semua pasti pernah. Kenapa? Ya karena otak manusia secara alami emang udah diprogram buat bereaksi kayak gitu. Kalian pasti udah nggak asing kan sama kata ini, FOMO. Singkatnya, ini tuh rasa takut ketinggalan kereta. Pas kita buka medsos, terus ngelihat orang lain lagi pada pamer cuan gede, bawaannya pasti langsung impulsif pengen ikutan beli. Akibatnya, kalian beli saham yang harganya udah terbang ke pucuk, murni cuma karena panik emosional, bukan pakai analisis logika. Dan bisa ditebak akhirnya gimana? Seringnya sih begitu kalian selesai beli, harganya langsung terjun bebas. FOMO ini bahaya banget karena dia nyiptain yang namanya herd mentality alias mentalitas ikut-ikutan. Ada riset keuangan perilaku yang nemuin fakta gila. Ternyata, cuma 5% investor yang beneran ngerti apa yang mereka lakuin. Tapi anehnya, yang 5% ini bisa mempengaruhi keputusan 95% investor lainnya. Buat pemula, gampang banget loh keseret arus ini. Ikut-ikutan beli pas lagi mahal, dan ujung-ujungnya ikut panik jual pas harga lagi turun. Selain FOMO, ada beberapa jebakan pikiran lain yang wajib kalian waspadai. Pertama, overconfidence atau terlalu pede. Ini biasanya kejadian pas market lagi ijo-ijonya, kalian dapat cuan cepet, terus tiba-tiba ngerasa jadi suhu keuangan sekelas Warren Buffett. Wah, ini bahaya banget, karena ujung-ujungnya kalian jadi ngambil risiko yang ngawur. Terus ada loss aversion, alias saking takutnya nerima kerugian, kalian nahan saham busuk lama banget. Lalu anchoring bias, di mana kalian cuma mantengin harga di masa lalu, padahal perusahaannya udah mau bangkrut. Dan terakhir, confirmation bias. Ini pas kalian cuma mau dengerin kabar bagus soal saham yang kalian pegang, tapi tutup kuping rapat-rapat kalau ada berita buruknya. Sadar sama bias-bias ini adalah langkah pertama buat ngalahin mereka. Masuk ke bagian 3, jebakan digital. Kita semua tahu medsos itu ngebantu banget buat belajar, tapi di sisi lain, dia juga nyimpan jebakan tersembunyi yang super persuasif buat pemula. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, kita punya penasehat berlisensi yang emang kerjanya diatur hukum dan ngasih saran sesuai profil risiko kalian. Di sisi lain, ada financial influencer alias influencer keuangan di medsos. Jujur aja, konten mereka emang asik banget dan gampang dicerna. Tapi masalah utamanya banyak dari mereka itu nggak punya lisensi atau kualifikasi resmi. Seringkali mereka ngerekomendasiin aset bodong yang risikonya selangit murni cuma demi dapat komisi endorse. Dan ini bukan cuma isapan jempol belah kaya, datanya benar-benar ngeri.
Investor retail yang ngikutin saran finfluencer itu ternyata punya resiko 12,2 kali lipat lebih gede buat kena tipu investasi bodong atau scam daring. Jadi, dengerin saran di medsos itu sah-sah aja, tapi tolong banget verifikasi dulu legalitasnya sebelum kalian transfer uang sekecil apapun. Lanjut ke bagian 4, jebakan strategi. Anggaplah kalian udah jago kontrol emosi dan gak gampang kemakan omongan influencer. Keren, tapi kalian masih bisa kena jebakan yang satu ini. Ini adalah kesalahan struktural yang pelan-pelan bisa ngabisin modal kalian. Kalian kan udah paham bedanya trading sama investasi. Nah, yang bikin orang sukses di pasar itu sebenarnya bukan sebutannya, tapi kedisiplinannya. Spekulasi emosional itu kan cuma nebak-nebak buah manggis berdasar rumor. Sebaliknya, investasi yang benar itu selalu pakai manajemen risiko. Ada konsep matematika keren namanya Kelly Criterion. Nggak usah pusingin rumusnya, intinya gini. Konsep ini ngajarin kita porsi yang pas buat investasi berdasar rasio peluang menang. Jadi kita nggak bakal pernah yang namanya mempertaruhkan semua uang kita cuma buat satu saham yang lagi rame diomongin. Nyambung dari situ, ini dia kesalahan klasiknya. Nggak lakuin diversifikasi. Kalau kalian naruh 100% uang kalian di satu saham teknologi yang lagi viral cuma karena pengen cepet kaya, itu sama aja nyari penyakit. Begitu trennya anjlok, wassalam deh uang kalian. Portofolio yang sehat itu harus disebar ke berbagai sektor. Bisa juga dicampur sama obligasi atau reksadana pasar uang. Jadi kalau satu turun, yang lain masih bisa nopang. Nah, jebakan strategi selanjutnya itu overtrading atau keseringan jual beli. Banyak pemula mikir, wah makin sering gue transaksi, pasti makin banyak cuannya. Jangan salah, di dunia investasi, keseringan transaksi itu justru jebakan Batman. Tiap kali kalian pencet tombol buy atau sell, ada potongan biaya broker, pajak, dan lain-lain. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Biaya-biaya ini bakal ngegrogotin modal kalian dan diam-diam ngebunuh efek compounding interest alias bunga majemuk yang harusnya kalian nikmatin di masa depan. Oh iya, khusus buat kalian yang mulai iseng nyoba kripto atau aset digital lainnya, ada satu jebakan teknis yang fatal abis. Nyimpen semua koin kalian di hot wallet, alias dompet yang terus nyambung ke internet, itu berisiko banget kena retas atau phishing. Aturan mainnya gini, pakai hot wallet buat transaksi harian aja. Buat investasi jangka panjang, simpen aman secara offline di dalam cold wallet. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, gimana caranya jadi investor cerdas. Dari tadi kita udah bahas macam-macam jebakan yang lumayan bikin ngeri ya, tapi tenang aja, sekarang kita bakal ngebahas gimana sih solusi praktisnya buat ngelewatin itu semua dengan selamat. Ini dia checklist wajib buat kalian. Pertama, please banget pastiin kalian udah punya dana darurat minimal buat biaya hidup 3-6 bulan ke depan sebelum mulai naruh uang di saham. Kedua, pegang teguh prinsip DYOR atau Do Your Own Research. Jangan telan mentah-mentah apa kata orang di medsos. Coba deh baca laporan keuangannya, pastiin kalian ngerti bisnis apa yang kalian beli. Dan ketiga, lakuin diversifikasi yang efektif biar resiko investasi kalian makin aman. Buat merangkum semua obrolan kita hari ini, ada satu quote legendaris dari Benjamin Graham yang pas banget. Dia bilang, masalah utama seorang investor, bahkan musuh terbesarnya, kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Maknanya dalam banget kan? Secanggih apapun strategi yang kalian pakai, kunci paling utama buat sukses itu adalah gimana kalian bisa naklukin diri kalian sendiri, psikologi kalian, dan emosi kalian. Nah, sekarang kalian udah tahu nih pintu-pintu jebakan mana aja yang sering banget makan korban para investor baru. Pertanyaan saya buat kalian hari ini, jebakan mana sih yang bakal kalian taklukin pertama kali mulai hari ini? Apakah kalian bakal fokus kumpulin dana darurat dulu, berhenti keseringan trading, atau mulai ngerem kebiasaan FOMO? Semuanya balik lagi ke tangan kalian. Tetap disiplin, jangan pernah berhenti belajar, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.